Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, senang sekali pemirsa kembali kami menyapa Anda dalam program acara persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu program acara Mutiara Hikmah. Dan insya Allah program acara Mutiara Hikmah ini akan menambah munajah dan takarub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang insya Allah akan membawakan materi kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Agustan Ahmad SAG MPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz telah hadir di studio kami. Ya, Beliau merupakan dosen Universitas Islam Negeri UIN Dato Karama Palu. Dan juga telah hadir di studio kami ibu-ibu dari Majelis Taklim Fatimah Az-Zahra Wanita Islam Al Khairat, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala. Assalamualaikum ibu-ibu. Sehat-sehat ibu-ibu? Baik, terima kasih telah hadir di studio kami. Dan kami juga membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tema kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah yaitu tentang cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penolong. Menyerahkan semua perkara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertawakal kepadanya, percaya sepenuhnya terhadap janji-janji Allah, merupakan buah keimanan yang paling agung dan sifat paling mulia dari seorang mukmin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi penolong dan Allah sebaik-baik pelindung. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 173. Dan untuk mengkajinya lebih dalam lagi materi kita pada sore hari ini, langsung saja kita persilakan kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Agustan Ahmad SAG MPDI untuk memberikan tausiah. Kepada Ustadz, tafadhol Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil makhluqat Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabis sabiqina ilal khairat. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira, amma ba'd. Para pemirsa televisi Republik Indonesia Sulawesi Tengah dimanapun menyaksikan siaran ini, yang Allah rahmati, yang Allah sayangi, ibu-ibu majelis taklim yang hadir di studio, yang juga semoga dalam naungan kasih dan sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Topik kita ini sebenarnya lebih bermuatan pada penguatan akidah. Ada sebuah kaidah dalam ilmu akidah, awwalu wajibin alal insan ma'rifatullah, atau awwalu wajibin alal insani ay ya'rifallaha ta'ala. Kewajiban pertama bagi manusia di dunia ini adalah memakrifati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makrifat artinya mengenal siapa penciptanya, siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Dan ini kemudian melahirkan suatu cabang ilmu pengetahuan yang disebut dengan ilmu tauhid. Bahkan sekarang di UIN itu jadi sebuah prodi atau program studi. Ya,
akidah Islam, akidah dan filsafat Islam. Secara singkatnya, Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya kepada kita hambanya ini dalam firman-Nya yang telah kita hafal dengan baik. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mari kita terjemahkan. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah Ahad yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah adalah As-Samad, tempat menggantungkan seluruh harapan kita. As-Samad diartikan juga kadang-kadang dengan tempat meminta. Artinya tempat menggantungkan, melabuhkan seluruh kebutuhan kita dalam hidup ini. Itu namanya As-Samad. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak dilahirkan, tidak melahirkan, tidak diperanakkan, ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang sekufu, yang setara, yang semisal dengan dia. Nah, yang terkait dengan topik kita pada kesempatan ini adalah Allahus Samad. Allah adalah tempat bergantungnya makhluk, termasuk di dalamnya adalah manusia. Ya. Dari sinilah kemudian disebut dengan tauhid samadiyah. Ya, tauhid yang menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang tempat kita untuk menggantungkan harapan kita. Maka kemudian ketika kita pahami masalah ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan kita akui sebagai pencukup, pemenuh segala kebutuhan kita. Ada sebuah hadis yang diwartakan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, yang ketika diajar oleh baginda Rasulullah SAW, Allahumma shalli wa sallim wa barik, ia mengatakan, beliau bersabda kepada Ibnu Abbas yang pada waktu itu masih muda belia, wahai anakku, ya, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, peliharalah Allah, niscaya Allah akan menjaga atau memeliharamu. Ihfazillah tajidhu tujahak, jagalah Allah, peliharalah Allah, niscaya engkau akan selalu mendapati ia di hadapanmu. Fa'idza sa'alta, kalau engkau meminta wahai anakku, fas'alillah, mintalah kepada Allah. Jangan minta kepada makhluk. Kalau kau butuh sesuatu, jangan minta kepada siapa-siapa, jangan minta kepada atasanmu, jangan minta kepada rekan kerjamu, jangan minta kepada orang yang kau banggakan, tapi mintalah kepada Allah. Nah, kemudian disebut di situ dalam hadis lanjutannya, wa idza sta'anta, kalau engkau ingin meminta tolong, fasta'in billah, minta tolonglah hanya kepada Allah. Masya Allah. Ini akidah. Ini hubungannya dengan Allahus Samad. Aplikasinya ini. Allahus Samad, aplikasinya kalau kita minta sesuatu, minta garam, Bu. Ya. Minta minyak goreng, minta kepada Allah. Dan ini yang dipraktekkan oleh para salafus saleh. Kalau habis garamnya, dia tidak minta kepada tetangganya. Dia mintanya kepada Tuhannya Allah. Ya Allah, habis garamku. Masya Allah. Mampu tidak kita seperti itu? Iya. Artinya, semua disandarkan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu Allah nanti akan menggerakkan makhluknya yang lain untuk menolong kita. Begitu maksudnya. Ya. Jangan seperti hari ini sedikit ada masalah curhat lagi di medsos. Curhat di WA, curhat di Facebook, ya, di Line dan sebagainya. Ya. Di sini kita diajarkan, apabila engkau meminta wahai anakku, Ibnu Abbas, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta, kalau engkau ingin meminta pertolongan, butuh pertolongan. Kita kadang-kadang ini susah, ada waktunya kita menghadapi problem. Ya, problemnya ya sangat mencekam. Mungkin ada masalah-masalah, Ustaz, masalah yang kecil atau yang besar, Ustaz. Ya, seperti itu. Nah,
biasanya seperti itu ya, kita curhat di medsos kan. Curhat di medsos. Aduh, apa misalnya gitu ya. Ustaz Bambang seperti apa itu di medsos. Ya macam-macam lagi tuh. Nah, di sini Nabi mengajarkan kita, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau ingin meminta tolong dalam problem yang kamu hadapi, maka minta tolonglah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Nah, di sini kita akan dibingkai dengan ungkapan tadi, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah, cukuplah bagi kita Allah. Kalau sendiri hasbiyallah. Ini sebenarnya Nabi menyuruh kita untuk membaca ini jadi wirid pagi dan sore. 7 kali pada waktu pagi, 7 kali pada waktu sore. Nabi mengatakan, barang siapa yang mewiridkan hasbiyallahu wa ni'mal wakil itu 7 kali pada waktu pagi setiap hari dan 7 kali pada waktu sore, Allah akan mencukupi apa yang ia harapkan dari kebutuhannya. Ya insya Allah. Tapi rutin, jangan cuma 1 kali. Ya, bacakan sebagai wirid rutin, hasbiyallah wa ni'man nasir, wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bisa ditambah wala haula wala quwata illa billah. Jadi Ustaz konsisten dan istiqomah ya, Masya Allah. Istiqomah itu setiap hari itu diwiridkan. Sambil memasakan bisa hasbiyallah. Bukan nanti ada masalah. Kapanpun, kapan saja, karena itu akan melapangkan jiwa kita. Ya, kita ini kan kecil, Ibu. Persoalan kita ini kecil. Tidak artinya kalau Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongannya kepada kita. Ya. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam rangkaian keyakinan kita terhadap Allah Samad ini. Itu perlu dibingkai dengan ketakwaan. Bukan ucapan aja, tapi perlu dibingkai dengan action. Ada action Ustaz. Ada actionnya. Apa itu takwa? Takwa itu apa? Diartikan ya mengerjakan sekuat kemampuan kita perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan sekuat kemampuan kita segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, perintah ada 2. Larangan juga ada 2. Perintah itu ada yang wajib, perintah juga itu. Sunnah juga perintah. Yang dilarang makruh, yang kemudian yang haram. Ya, yang di tengah-tengah itu adalah mubah. Mubah boleh dikerjakan, boleh tidak. Ini menurut ilmu akidah. Ya. Ya. Jadi takwa, apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita sudah hafal semua ini. Ini taklim ini pasti sudah hafal. Masya Allah. Ya, sudah hafal itu. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberikan makhraj. Apa itu makhraj? Bukan tempat keluarnya huruf. Itu ilmu tajwid itu, Ustaz Bambang. Makhraj itu artinya solusi. Jalan-jalan keluar. Makhraj dari kata kharaja, makhrajan tempat keluar. Pintu makhraj namanya, tempat keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, menyiapkan dirinya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dengan sekedar keyakinan dan ketaatannya dan meninggalkan larangannya, apa janji Allah? Yaj'al lahu makhraja. Allah akan menjadikan baginya solusi atas seluruh problem kehidupan yang ia alami. Jalan keluar. Siapa sih di kita ini yang tidak punya masalah? Semua punya masalah. Selama kita masih bernafas, selama kita masih hidup, pasti akan menghadapi masalah. Dan masalah ini kalau tidak dibingkai dengan akidah ya yang benar, nah kita bisa jadi stres. Kalau sudah stres, jadi stroke. Ya, mungkin jadi banyak penyakit Ustaz ya, Masya Allah. Ya, supaya tidak seperti itu, ya, maka kembalikan kepada Allah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ya, ni'mal maula wa ni'man nasir. Oke, kembali kepada ayat tadi. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan
menjadikan kepadanya atau baginya makhraj atau tempat keluar atau jalan keluar. Satu. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, bukan cuma solusi yang dia dapat, tapi juga akan diberikan Allah rezeki dari arah yang tidak pernah ia sangka-sangka dan tidak pernah ia duga-duga sebelumnya. Ini luar biasa ini, luar biasa. Tapi syaratnya apa tadi? Takwa kepada Allah. Artinya begini, oleh karena itu, kalau kita menghadapi problem dalam hidup ini, ya problem apa saja gitu ya, problem keluarga, problem ekonomi, ya problem rumah tangga dan sebagainya, kembalikan kepada kita. Apakah kita ini sudah takwa atau belum? Ya, apakah takwa kita ini sudah betul-betul ya haqqa tuqatihi, kata Allah, dengan takwa yang sebenar-benarnya, semurni-murninya. Ya, kita kan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatihi. Bukan cuma sekedar pengakuan, tapi juga adalah tindakan, pikiran. Jadi harus sesuai antara pikiran, keyakinan, ucapan, perbuatan atau sikap. Itu takwa. Ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggalkan dunia ini, melainkan jaminannya adalah memastikan diri Anda sebagai seorang yang berserah diri kepada Allah, sebagai muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini. Jadi ini kira-kira sebagai pengantar, ya hasbi Allah. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala itu sebagai pencukup kebutuhan kita. Ya. Saya tambahkan sedikit. Menurut Imam Al-Ghazali, hasb itu artinya sebenarnya nama Allah ya, yaitu hasib, yang maha menghitung. Apa artinya ini? Hasib sebenarnya di samping itu artinya yang maha mencukupi kebutuhan makhluknya. Hasib menurut Imam Al-Ghazali adalah sifat Allah Subhanahu wa taala ya yang akan diberikan kepada siapa yang menjadikannya sebagai tumpuan, sebagai as-samad. Masya Allah. Itu hasib. Siapa yang menjadikan Allah sebagai as-samadnya, maka Allah akan menjadi hasib baginya. Masya Allah. Itu barangkali. Iya, baik, terima kasih Ya, Ustadz atas penjelasannya. Ya. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tentunya tadi Ustadz sudah menyampaikan bahwa kewajiban kita adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla sebagai nilai-nilai tauhid. Dan juga Ustadz menyampaikan bahwa mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan meminta kepada makhluk karena kepada Allah kita bersandar. Baik, perbincangan kita cukup menarik pada sore hari ini, tetapi kita ikuti jedah berikut ini. Tetaplah di TVRI Sulawesi Tengah. TVRI, media pemersatu bangsa. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali dalam program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah, dan kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema Cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong, bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Agustan Ahmad SAG MPDI. Ya baik, sebelum ke penelpon saya persilakan kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Fatimah Az-Zahra Wanita Islam Al-Khairat Kabupaten Donggala untuk bertanya. Silakan Bu, berdiri, silakan. Berdiri, sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mutmainnah MPD. Kami dari Majelis Taklim Fatimah Az-Zahra Wanita Islam Al-Khairat Kabupaten Donggala. Menarik sekali tema pada hari ini, yaitu tentang selain kita tidak bisa meminta kepada siapa-siapa, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini yang ingin saya pertanyakan, seseorang pernah bertanya kepada saya,
Ibu, saya ini sudah melaksanakan kegiatan sholat saya tepat waktu, sholat sunnah saya sudah lengkap, sudah melakukan sholat tahajud, sholat duha, tetapi kehidupan saya masih seperti ini. Nah, demikian yang pernah ditanyakan oleh seseorang kepada saya. Jadi kami mohon pencerahan dari Al Ustadz, kiranya. Sekian dari saya. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Sri Mutmainah MPD. Saya persilakan satu lagi. Ya, sebelum ke ibu-ibu pengajian, kami buka line telepon. Ya, halo, assalamualaikum. Ya, halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Iya. Terima kasih, Pak. Kalau kita sebelah kita juga tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membantu. Ini yang perlu saya tanyakan ini. Tadi juga ditanyakan oleh Ibu tadi, juga supaya tahajud apa segala macam, tetapi itu susah. Jadi kalau kita bisa tolong dengan Allah, tentunya hal itu bagaimana sebenarnya? Minta kita tolong kita, katakanlah kalau orang mau kawin cepatlah masuk loh, itu. Kalau kita minta tolong cepat kita kaya. Nah, kalau saya tandanya minta tolong dengan Allah itu kita terbuka meminta sesuatu, misalnya katakanlah kita kaya. Bagaimana harusnya kita bisa tolong dengan Allah sedangkan kita kaya? Nah, jadi kalau kita tidak ada melakukan salah satu kegiatan misalnya hubungan kita sama Allah, melakukan pekerjaan, kan beda dengan pegawai negeri, sebagai dosen juga, jika sudah tiap bulan sudah dihitung, Pak. Bagaimana kalau orang susah, Pak? Kalau kita orang dosen itu ada pastinya tiap bulan diterima, doa saja tiap bulan terima kasih. Bagaimana kalau hidupnya itu Senin Kamis, Pak, dia berdoa untuk saya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas teleponnya. Mungkin Om Palu ya. Ya, saya persilakan lagi satu dari ibu-ibu Majelis Taklim. Fatimah Az-Zahra, wanita Islam Al-Khairat. Silakan Bu. Sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Ustadz, sekali lagi kayaknya kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, Ibu Ismawati, asal dari Majelis Taklim Fatimah Zahra, wanita Islam Al-Khairat Kabupaten Donggala. Ya, sudah kita tahu, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang paling mulia adalah Islam. Alhamdulillah kita dilahirkan dalam keadaan Islam. Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Segala sesuatu yang kita hadapi, kita hanya meminta kepadanya. Sama dengan beberapa potongan ayat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani hambanya di luar batas kemampuannya. Ada banyak contoh di antara kita, bagaimana cara kita menerima segala ujian yang Allah berikan, bagaimana cara kita berikhtiar menjalani segala ajaran-ajarannya. Saat ini lagi marak-maraknya dunia maya, di mana ada orang membunuh anaknya, mungkin karena kurangnya tadi akidah dalam dirinya. Jadi hal apa saja yang kita lakukan agar kita itu tetap berpegang teguh dengan ajaran yang kita pegang saat ini. Begitu saja Pak Ustadz, terima kasih. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Sukmawati ya dari Majelis Taklim Fatimah Az-Zahra. Mungkin kita jawab dulu Ustadz. Ya, pertama dari Ibu Sri Mutmainah MPD tentang sudah melakukan ibadah, sholat, ada sholat tahajud, sunnah, mungkin zikir-zikir, sholawat, tetapi mungkin masih dalam keadaan kekurangan Ustadz. Ya, seperti apa ini Ustadz dalam pandangan Islam? Tafadhol Ustadz. Ya. Para pemirsa yang Allah rahmati, ibu-ibu Majelis Taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah itu adalah Ar-Razzaq, pemberi rezeki.
penjamin semua kebutuhan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu binatang melata pun di dunia ini, di bumi ini, kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Pertanyaannya, kita sudah merasa diri berupaya sekuat tenaga mendekati Allah dengan seluruh ketaatan kita. Kita sudah salat, kita sudah puasa, kita sudah tilawah Al-Quran, tahajud, kemudian macam-macam gitu. Ya, sudah zikir-zikir, sudah Ustaz, zikir ya. Masya dan Allah. sebagainya. Tapi kenapa juga masih ada, belum beranjak-anjak juga grafiknya, belum naik-naik Belum juga. ada kenaikan, Ustaz. Ya. Jadi begini, rezeki itu sebenarnya ibarat hujan seperti ini. Ibarat hujan yang Allah curahkan ke bumi. Rezeki itu sebenarnya sudah Allah turunkan kepada kita. Cuma kenapa tidak pernah kita dapatkan hujannya atau rezekinya? Karena kita memakai perisai, kita memakai pelindung. Kalau ibu hujan pakai payung kan tidak kena hujan, atau pakai mantel apalagi tidak kena hujan. Juga seperti itu, rezeki juga seperti itu, ibu. Rezeki seperti itu pula. Kalau ada selama kita masih menggunakan perisainya, pemelenya orang bilang, atau penghalangnya, maka rezeki itu akan seret selama-lamanya. Akan sangat banyak hal yang bisa menjadi perisai rezeki itu. Di antaranya adalah dosa. Dosa, Bu. Boleh jadi kita selama ini sudah melaksanakan ajaran Allah Subhanahu wa taala, sudah sudah membaca Quran, sudah salat lima waktu, alhamdulillah. Tapi selama kita berbuat dosa dulu selama puluhan tahun, pernahkah kita secara jujur mengungkapkan kepada Allah penyesalan itu dengan langsung? Ulama mengatakan, selama Anda berbuat dosa dan setelah itu Anda mengganti dosa Anda dengan kebaikan dan belum pernah mengaku, maka dosa Anda belum diampuni. Nauzubillah. Meskipun Anda sudah berbuat baik, maka pengakuan itu perlu. Mungkin inilah di antara hal yang bisa menjadi perisai atas rezeki itu. Yang kedua, bagaimanapun kita ini, tilawah Qur'annya, salat tahajudnya, salat duhanya, sedekahnya umpamanya, anak-anak juga hafal Quran, tapi kalau kita tidak pernah mendapatkan ridho dari orang tua, itu juga merupakan penghalang rezeki. Bahkan kalaupun kita dapat rezeki, rezekinya tidak akan pernah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh jadi alasannya adalah karena kita belum melepaskan perisai rezeki itu. Lepaskan dulu perisainya. Jujurlah kepada Allah, minta ampunlah kepadanya, laksanakan perintahnya, perbaiki hubungan dengan manusia. Satu. Yang kedua, boleh jadi juga ada karena faktor apa yang di pikiran kita. Contoh begini, contoh ini ya. Ustaz, saya sudah salat sekian tahun, puasa sekian tahun, ya alhamdulillah sudah zakat juga, tapi saya masih miskin. Berarti kata-kata miskin ini itu yang terpatri dalam pikiran ibu. Selama masih ada itu di sini bawah sadar, ibu akan tetap miskin. Maka gantilah kata miskin itu, hilangkan dari kamus bahasa ibu sehari-hari. Maka sekarang waktunya kita berupaya untuk mengganti kosakata yang kita pakai, jangan yang negatif, yang positif lah. Harus ada kalimat-kalimat positif. Yang positif. Ya. Umpamanya miskin, ganti aja saya belum mampu, umpamanya kan. Jangan bilang miskin. Atau apalagi kere, ya kere itu yang tersimpan di sini akan terolah menjadi tersimpan di bawah sadar, itulah yang akan menjadi stimulan. Itu akan menjadi karakter. Dari nasib kita ditentukan oleh karakter kita. Dan di antara pembuat karakter adalah ucapan-ucapan kita yang kita pilih sehari-hari itu. Ya ini mungkin lama ini kalau kita bahas. Ya. Tapi begitulah mungkin ada perisai-perisai rezeki itu masih menghalangi rezeki itu untuk diterima. Sehingga Allah mungkin berikan sedikit aja. Ya, seiring dengan hilangnya perisai itu, maka insya Allah juga kita akan mencoba untuk menerima resapan rezeki Allah. Kenapa? Karena Allah berjanji, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan menggantikannya, mengerimkan rezeki dari arah yang tidak pernah ia duga. Ada orang yang tidak pernah ia duga rezekinya datang, Bu. Tidak pernah ia duga. Dan itu banyak buktinya. Banyak buktinya itu.
tiba-tiba dia menginginkan ini, dapat kabul. Dia ingin ke Jakarta, dia tiba-tiba dapat tiket. Tanpa dia pikir, itu janji Allah. Ini tidak bisa diolah dengan akal. Ya, barangkali itu barangkali. Iya. Ya. Baik Ustadz, mungkin kita ke Om Palu. Ini Ya. berkaitan juga dengan pertanyaan dari Ibu Sri Mutmainah ya. Ya. Ini tentang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau mungkin kalau dia dosen, pegawai ya atau pejabat mungkin gampang sekali mungkin diterima. Bagaimana dengan orang-orang yang susah ini Ustadz? Ya, metodenya seperti apa supaya bisa mendapatkan rahmat? Allah ini adalah Tuhan seluruh makhluk, bukan cuma Tuhannya dosen. Ya, Bukan cuma Tuhannya profesor, Tuhannya mustad'afin. Allah mengatakan ana rabbul mustad'afin. Allah Tuhannya orang-orang yang terlemahkan, yang tertindas. Maka Rasul Allah mengatakan dalam diskusi, ketika engkau ingin mencari saya, di mana kita mencari Allah? Carilah saya, carilah aku di tengah-tengah orang yang hancur hatinya, antara orang-orang yang dizalimi, antara orang-orang yang dianiaya. Aku ada di situ. Carilah aku di antara orang-orang yang lapar, orang-orang yang tidak punya pakaian. Cari aku ada di situ. Masya Jangan Allah. cari di pesta. Cari seperti itu. Kita seringkali menggunakan logika di dalam menalar rezeki Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Rezeki Allah yang mencukupinya, tidak ada hitung-hitungannya. Kita kasih 1, Allah ganti dengan 10. Kan Masya begitu? Allah. Ya kan? Kita kasih 10, Anda ganti dengan 100, tidak terbatas. Itu kan matematikanya Allah. Kalau matematika kita 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau Allah tidak, ya, matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Coba lihat matematikanya Allah. Kita tanam 1 biji, sedekahkan 100 rupiah. Allah ganti dengan 1000. Masya 100. Allah. Ya. Bukan cuma itu. Mi'atu habbatin. Setiap satu ini tumbuh lagi cabangnya 100. Sampai wallahu yudha'ifu. Allah yang melipat gandakan. Masya Allah. Tidak terhingga. Oleh karena itu tidak ada perbedaan antara orang kaya dan orang miskin. Bahkan orang miskin yang memberikan sedekah, ya, 1.000 rupiah atau 500 rupiah, ya, itu mungkin di sisi Allah bernilai lebih tinggi daripada orang yang punya harta miliaran tapi sedekahnya cuma 1 juta rupiah. Kenapa? Karena orang miskin ini sangat butuh, iya, tapi ia masih sedekah pada orang lain. Ia butuh. Di sinilah mungkin ini juga adalah salah satu di antara cara kita untuk menghilangkan rasa rezeki, berbagi dengan orang lain meskipun kita miskin. Jangan tunggu kaya baru mau sedekah. Sedekahlah sekarang. Bagi apa yang kita punya sedikit untuk orang lain. Seperti itu. Kita punya uang 10.000 rupiah, ada orang yang butuh 5.000, ambil. Tidak perlu menunggu kaya Tidak Ustadz perlu. ya. Masya Dan Allah. insya Allah Allah akan ganti. Kecuali kalau kita ragu-ragu kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ganti itu. Allah akan ganti. Bisa dicoba, Ibu. Dan ini sudah banyak buktinya. Ada orang yang habis melihat orang ingin beli bensin, habis bensinnya. Uangnya 20 rupiah. Ada orang datang butuh uang itu, dikasih dia. Apa yang terjadi? Temannya lewat, dilihat, kenapa didorong kendaraannya, habis bensin, dikasih uang berapa? 2 juta rupiah. Masya Allah. Ini kan tidak pernah diduga. Kontan. Bagi orang yang percaya, bagi orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berulang-ulang kali menerima itu. Nanti saya ceritakan nanti jadi problem. Iya. Iya, saya ini sebenarnya kalau dihitung-hitung saya tidak hidup lagi. Sudah 2 kali saya terancam nyawanya. Alhamdulillah sampai hari ini saya masih bisa berdiri seperti ini. Pertama dulu pernah lumpuh ibunda waktu masih di Donggala. Ini ibunda saya dulu di Kementerian Agama. Saya tidak bisa bergerak setahun lamanya, tidak bisa menggaruk ini kalau datang. Teman saya bilang, kalaupun orang ini hidup, mungkin cuma 2. Kalau dia tidak meninggal, dia cacat. Tapi alhamdulillah saya masih sehat sampai hari ini. Alhamdulillah. Yang kedua, kena tsunami kemarin. Saya kena virus mayat. Alhamdulillah masih tertolong sampai hari ini. Menurut dokter itu Bapak sudah harus diamputasi. Tapi alhamdulillah masih tertolong sampai. Artinya ini adalah hal-hal yang ajaib. Saya tidak mengatakan diri saya suci atau tidak. Itu bagi orang yang percaya, yang yakin. Saya merasa diri hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
merasa diri rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak ada apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika penyakit datang, saya mengatakan, ya Allah, kalau engkau hendak menjemput saya malam ini, saya ikhlas ya Allah. Tapi kalau engkau ingin memperpanjang usia saya sangat bersyukur. Itu doa-doa saya, Ustaz. Setiap malam ketika saya sakit. Alhamdulillah sampai hari ini, ya memang Allah berikan keajaiban-keajaiban itu. Seperti itu barangkali. Baik Ustaz, kemudian dari Ibu Sukmawati tentang kita mengetahui bahwa Islam itu adalah agama yang mulia Ustaz. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Maha Besar. Kemudian kita melihat Ustaz fenomena akhir-akhir ini di dunia maya, ada anak yang tega membunuh ibunya. Jadi ada juga yang mutilasi mungkin Ustadz, atau mungkin ada orang tua juga yang mungkin melakukan kejahatan kepada anaknya. Jadi kira-kira seperti apa Ustadz? Apa saja yang harus kita lakukan agar tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Tafadhol Ustadz. Ya. Allah mengajarkan kita, qul amantu billahi tsumastaqim. Katakanlah, aku percaya, aku beriman kepada Allah, kemudian teguhlah dalam keyakinan itu. Ya. Untuk istiqamah ini memang butuh proses. Butuh proses. Butuh proses sehingga menjadi kristalisasi pemikiran, tindakan, sikap, karakter, nasib. Itu istiqamah ini. Dan banyak tantangannya. Pasti ada tantangannya. Saya mengatakan al-mu'minu baina khamsi syada'id. Orang beriman itu berada di antara 5 tantangan keras. Kalau kita mengaku beriman, bersyahadat, pasti kita tidak akan lepas dari 5 tantangan ini. Pertama, mu'minun yahsuduhu. Tantangan pertama justru datang dari sesama orang beriman yang dengki kepada kita. Ibu-ibu pakai jilbab begini, pasti ada yang tidak suka, Bu. Orang yang dengki, wah, sok alim. Iya. Ya kan gitu kan? Ya, siapa juga kau, kata juga kau dulu, sama-sama, macam-macam gitu ya. Tantangan, mu'minun yahsuduhu. Yang kedua, wa munafiqun yabghuduhu. Tantangan keras yang kedua dari orang yang munafik yang membenci kita. Mungkin manis secara lisan, tapi hatinya membenci kita. Tantangan yang kedua, pasti akan dihadapi itu. Yang ketiga adalah wa kafirun yuqatiluhu. Ya, orang-orang yang ingkar kepada Allah yang memerangi kita. Memerangi kita. Ya. Ini siapapun. Ya, apakah orang beriman yang ingkar kepada Allah yang memerangi kita? Bukan seperti orang yang berbeda agama, orang seagama pun bisa saling berperang. Wa kafirun yuqatiluhu. Yang ketiga, 4, wa syaitanun yudulluhu. Setan yang berupaya terus-menerus menyesatkan kita. Kita tertahajud malam ini, datanglah setan. Aduh, saya tahajud dulu. Nanti minggu depan lagi, kan cuma sunat. Nanti baca Quran dulu. Nanti bulan depan, kau kan ya macam-macam. Wa syaitanun dulu. Yang kelima adalah wa nafsun tunazi'uhu. Datang dari hawa nafsu yang berupaya untuk mencerabut segala prestasi ibadah yang telah kita kerjakan. Itu dia 5 tantangannya. Oleh karena itu, aqul amantu billahi tsumastaqim. Katakanlah aku beriman, percaya kepada Allah, kemudian istiqamalah. Dan salah satu cara untuk membuat istiqamah itu adalah dengan seperti ini, membuat komunitas. Ibu-ibu insya Allah dalam majelis taklim, ibu-ibu akan terpelihara. Karena Nabi mengatakan, ya, alaikum bil jamaah. Hendaklah wajib bagi kalian bersama-sama dengan jamaah, komunitas, kaum muslimin. Ya, fa inna dzi'ba ya'kulu al-ghanamal qasiyah. Karena serigala hanya memangsa domba yang tersesat keluar dari barisan jamaahnya. Untuk istiqamah, kenapa kita kalau dalam puasa kita mudah puasa? Tidak terasa capek kan? Meskipun 30 hari. Karena itu berjamaah. Setelah 5 bulan Syawal, 6 hari saja setengah mati. Kenapa begitu? Karena sudah tidak berjamaah lagi. Coba kita berjamaah lagi di Talib. Ayo ibu-ibu, kita puasa sunat 6 hari. Kita buka bersama-sama di masjid umpamanya. Akan mudah juga. Itulah kekuatan jamaah ini. Oleh karena istiqamah itu, ya, di antara cara untuk mempertahankannya adalah dengan kekuatan jamaah. Masya Allah. Ya, baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Baik kaum muslimin dan muslimat, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, perbincangan kita cukup menarik dengan Ustadz, tetapi kita ikuti jedah berikut ini. Tetaplah di TVRI Sulawesi Tengah. TVRI, media pemersatu bangsa.
Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali dalam program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah, dan kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema Cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong bersama narasumber Al Ustadz Al Mukarram Ustadz Agustan Ahmad SAG MPDI. Ya baik, sebelum kita ke penelpon, saya persilakan kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Fatimah. Ya baik, sebelum ke ibu-ibu, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, ini kedua kalinya Om Palu. Ya, baik Om Palu. Ya, sahabat saya Om Palu. Silakan Om Palu. Begini Pak, kalau saya ini, kalau saya, Ya, silakan Om Palu. Sahabat saya Om Palu. Ya, saya halo. hanya minta tolong dengan Allah agar kuat. Apa kita di saya itu sehat dan Pak. Saya minta kaya, karena kaya itu adalah urusan Allah. Bukan urusan kita hanya istilahnya urusan Allah. Sebab kita kita apa namanya sehat, karena urusan kaya itu urusan Allah, bukan termaya. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Om Palu atas masukannya. Ya, saya persilakan kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Fatimah Az-Zahra, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairia dari Majelis Taklim Wanita Islam Al-Herat Kabupaten Donggala, Fatimah Az-Zahra. Yang ingin saya tanyakan di sini, ada seorang ibu yang ditinggal oleh anaknya, ditinggal karena korban tsunami. Anaknya korban tsunami. Berkaitan dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan ujian kepada orang yang tidak mampu ya. Allah akan memberikan ujian kepada orang yang mampu. Tetapi terkadang si ibu yang ditinggal oleh anaknya itu, ketika tiba-tiba mengingat almarhum anaknya, terkadang dia menjerit sampai terkadang tidak bisa melakukan apa-apa dengan tangisan itu. Terkadang ada yang memberi tahu kepada si ibu ikhlas saja kalau memang seperti itu, berarti Allah sudah lebih sayang ya. Itu pertanyaan saya kepada Ustadz, apakah si ibu itu dengan jeritan-jeritannya, apakah dia tidak ikhlas dengan kepergian anaknya? Apakah si ibu belum dikategorikan seorang yang beriman dan bertakwa? Ya, berkaitan dengan la ittaqillaha katukati dan berkaitan dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Demikian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, mungkin satu lagi. Kami persilakan, mungkin pertanyaannya disingkat saja Ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selvia SPD dari Majelis Taklim Fatimah Az-Zahra Wanita Islam Al-Khairat Kabupaten Donggala. Saya sangat tertarik tadi apa yang disampaikan oleh narasumber, dan ada tadi bahasa dari narasumber, kalau kita meminta kepada Allah apa saja, minta saja kepada Allah, termasuk meminta garam, minta saja kepada Allah.
Kemudian Pak narasumber yang saya juga ingin tanyakan, meminta garam kepada Allah ini bagaimana caranya? Ya Allah berikan garam, munculkah garam? Ya. Selanjutnya yang Bapak sampaikan bahwa ini adalah masalah akidah, yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, bagaimana kita menanamkan tauhid ini kepada anak-anak ini seperti tadi berkata, nah, ndak usah pusing-pusing kok, semua kan ada Allah. Jangan selalu patah hati, jangan selalu apa anak-anak muda sekarang katanya sekarang itu galau. Ada Allah, Nak. Nah, tapi itu bagi yang remaja-remaja, tapi kalau anak kecil bagaimana? Ini juga Pak teringat pada masa lalu anak-anak ketika diajar jangan minta sama Allah. Coba kamu minta sama Allah. Ya Allah kasih gula-gula, tidak ada. Nanti itu enci yang kasih dan engku Pak Guru ada. Nauzubillahi min dzalik. Demikianlah pertanyaan saya, Bapak yang Al-Mukarram yang saya hormati, Bapak Agustan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Bunda Elvia SPD atas pertanyaannya. Ya mungkin Ustadz dijawab singkat saja karena mengingat durasi waktu Ustadz. Mungkin tadi dari Om Palu mungkin memberikan masukan, tentunya urusan Allah rizki ya, seperti itu Ustadz. Kemudian dari Ibu Khairia ini tentang ada si ibu yang ditinggal anaknya ini, mungkin korban tsunami. Mungkin ketika itu teringat lagi, menjerit-jerit lagi, apakah ini termasuk ibu yang ikhlas atas ditinggalkan anaknya, atau mungkin bisa dikatakan juga kurang imannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Ya. Takwa dan iman itu hanya Allah yang mengetahui kualitasnya. Dan takwa itu bertingkat-tingkat. Kata ulama, kata Imam Ali bin Abi Thalib, bertingkat-tingkat. Iman juga seperti itu, fluktuatif, kadang bertambah, kadang berkurang. Yang kedua, kemudian ketika ada orang yang histeris karena mengingat anaknya, karena cintanya kepada itu adalah manusiawi. Tidak ada masalah. Itu adalah hal-hal yang manusiawi. Yang tidak dikehendaki adalah jangan sampai menyalahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ceritanya. Ya Allah, kenapa engkau ambil anakku ya Allah? Aku sedang sayang. Dia tidak rela gitu ya. Iya. Kalau kamu mengatakan ya Allah, terima kasih engkau telah mengambil anakku ya Allah. Dan ia menjadi aset bagiku nanti untuk mengajakku masuk surga. Larikan ke situ. Karena Allah itu maha mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya. Meskipun itu benar berat. Ada seorang yang meninggal anaknya, dikubur, dia datang menjerit-jerit. Nabi di belakangnya mengatakan, sudahlah, ikhlaskan saja. Apa dia bilang? Kau tidak tahu, kau tidak rasakan apa yang saya rasakan. Dia tidak tahu itu adalah Nabi. Nanti ada orang kasih tahu, itu Nabi tadi itu, dia minta maaf. Masya Allah. Minta maaf, biar saya tidak tahu. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan, as-sabru inda sadamatil ula. Sabar itu adalah pada pukulan yang pertama. Itu kesabaran katanya. Nah, jadi harus bersabar, Bu. Memang itu tadi, insya Allah selama diterima hujat Allah Subhanahu wa taala, ada masalah. Yang kedua, mengenai masalah bagaimana meyakinkan anak-anak kita dengan akidah yang benar, ya tentu kita bermula dari rumah. Dari orang tuanya, bukan cuma gurunya. Jadi ingatkan dia bahwa Allah itu ada. Tanamkan dalam dirinya bahwa Allah itu ada. Betul itu, bahwa ada dulu orang yang mengatakan kalau kau minta, coba penyangka matamu. Minta, ya Allah berikan saya permen. Ternyata di buku tidak ada. Sekarang coba, Pak Guru berikan saya permen. Ada. Itu ajaran komunis. Itu bisa dipakai sekarang dalam pendidikan. Kita kembalikan itu. Ajaran agama kita bahwa, ya, Nabi mengatakan tadi, kalau engkau mintalah kepada Allah. Kalau minta tidak. Bagaimana cara mencari garam tadi? Caranya adalah, ya Allah, garamku habis. Jangan mengadu kepada tetangga. Tidak usah. Sambil berusaha. Artinya tidak usah curhat. Habis garam pula, tidak usah. Karena memang, ya Nabi melarang kita untuk meminta-minta. Itu maksudnya itu. Jangan minta-minta. Itu akan menghilangkan marwah kita, muruah kita. Minta kepada Allah aja. Ya Allah, gerakkan hati orang untuk membantu saya. Mungkin ya Allah. Ustadz doa dan usaha. Iya, usaha. Jangan tetangga ada garammu. Ya, meskipun mungkin sekali-sekali boleh. Tapi kalau berulang kali tidak boleh juga sih. Iya, Masya Allah. Ya mungkin itu karena waktu kita cukup. Ya, baik Ustadz, karena mengingat durasi waktu, mungkin Ustadz bisa memberikan kesimpulan atau closing statement dari materi-materi yang sudah Ustadz sampaikan. Tafadhol Ustadz. Baik, cukuplah Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita.
Ya, dialah adalah As-Samad. Tempat kita menggantungkan seluruh harapan kita, baik rezeki maupun solusi-solusi. Oleh karena itu, jadikanlah Allah itu sebagai As-Samad dalam pikiran-pikiran kita, dalam iman kita, dalam tindakan kita, dalam ucapan-ucapan kita. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Ia takdirkan kepada kita. Semuanya adalah baik. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin menzalimi hambanya. Wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Yang ketiga, cukuplah bagi kita Allah, dan ini akan menjadi daya ungkit kita untuk menjadi lebih kuat lagi, karena ungkapan itu adalah ungkapan para nabi. Ketika Nabi Ibrahim masuk ke dalam api itu hasbunallah, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ketika Nabi Muhammad SAW akan diserang oleh orang-orang yang memeranginya, ucapannya hasbunallah wa ni'mal wakil. Ucapan para nabi dan orang-orang saleh adalah hasbiyallah. Maka kita bedakanlah ini menjadi wirid kita setiap hari. Sekali lagi saya ucapkan bahwa Nabi mengatakan barang siapa ia mewiridkan ini 7 kali pada waktu pagi dan sore hari, maka Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Mungkin itu sekadar dari kami. Ya, Dan baik. mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan ya dalam ucapan, dalam tindakan. Ya, semoga Allah Taala memberikan kita semua kemudahan-kemudahan dalam kehidupan ini untuk memakrifati Dia dengan sempurna sampai akhirnya kita akan kembali kepadanya dalam keadaan ridha dan diridai olehnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Iya, baik. Ya. Baik Ustaz, mungkin kami minta kesediaan kembali doa singkat saja Ustaz. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Amin ya Allah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azim sultan. Amin ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Amin ya Allah. Allahumma inna nas'aluka as-salamata wal afiyah wal mu'afata Amin ya Allah. daimata fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya Allah. Allahumma rabbana لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا آمين يا الله. وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Amin ya Allah. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك Amin ya Allah. والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة آمين يا شريعتك الله. فمسك اللهم رابطها وأد مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك آمين يا الله. وأمتها بسبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Walhamdulillah. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya dan doanya. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tentunya Ustadz tadi sudah menyampaikan bahwa cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong dan pelindung kita. Bermohon kepada Allah. Dan juga Ustadz menyampaikan bahwa janganlah berprasangka yang jelek di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tetapi berprasangka baiklah kepada Allah. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan karunia kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian Mutiara Hikmah pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Al Ustadz Al Mukarram Ustadz Agustan Ahmad SAG MPDI. Syukron Ustadz sudah hadir di studio kami. Insya Allah kapan-kapan kami undang kembali Ustadz. Insya Allah. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Fatimah Az-Zahra, Wanita Islam Al Khairat, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala. Terima kasih ibu-ibu sudah hadir di studio kami. Insya Allah kapan-kapan kami undang kembali ibu-ibu. Akhirnya saya Bambang Abu Julu dan seluruh kerabat kerja TVRI Sulawesi Tengah mengucapkan banyak terima kasih. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada program Mutiara Hikmah pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.